Hai guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi ke channelnya aku, Yodiana Sari. Kali ini aku mau staycation di salah satu hotel yang ada di BSD Tangerang nih guys. Dan untuk lokasinya sendiri ini mudah banget nih untuk kalian cari. Nah, ini kita udah sampai di Hotel Trembesi BSD. Seperti biasa sebelum masuk ini ada security check. Nah, ini adalah area drop off-nya. Jadi kalau kalian mau turun di sini langsung juga bisa ya. Ini kalau untuk kalian mau parkir tinggal lurus aja. Seperti kami, ini kita menuju ke area parkiran. Jadi kita nanti turunnya lewat parkiran aja. Nah, ini kita tinggal naik ke atas aja. Untuk parkiran di sini kalian tidak perlu khawatir karena parkirannya ini cukup banyak ya, seperti di mall, jadi nggak perlu berebut. Dan juga parkirannya tuh rapi, pokoknya kayak di mall deh. Jadi kalian nggak perlu takut nanti kalau keluar nggak kebagian parkiran lagi. Ini tuh banyak banget. Nah, habis parkir mobil kita langsung ke hotelnya tuh lewat lift ini. Jadi kalian tuh bisa langsung. Jadi kalau sambil geret-geret koper pun nggak berat ya, karena jalannya pun mulus. Tinggal kita masuk ke lift aja. Nah, ini kita mau check in dulu. Oh ya, untuk check in di sini tidak dikenakan deposit ya. Dan di sini tuh cuma dikasih kartu satu. Untuk buka pintunya tuh cuma satu. Tapi kalau kalian mau minta lebih dari satu bisa ya. Hanya dikenakan deposit sebesar 100.000. Nah, ini untuk lobbynya cukup ya, tidak terlalu luas namun tidak terlalu sempit juga. Ini untuk di atasnya ini ada hiasan kristal-kristal gitu di lampunya yang menambah kesan unik dan mewah ya. Nah, ini aku datang pas sore setelah anakku pulang sekolah. Oh ya, di sini juga kita udah disiapin welcome drink. Untuk kalian yang suka yang kayak bau jahe-jahe gitu pasti suka nih. Nah, buat kalian yang mau tunggu di depan kayak di kafenya gitu, kalian bisa cobain cake-nya. Ini berbayar ya. Dan ini untuk tempat duduk yang di dalamnya ini sofa-sofanya lumayan sih ya, nggak terlalu banyak. Ya cuma sekitar ada beberapa tempat yang ditaruh sofa untuk nunggu. Nah, ini untuk di area depan sini, kalian ini kalau misalkan kesini untuk cobain di kafenya, seperti cobain cake yang tadi, kalian bisa duduk di sini juga bisa ya, karena ini tempat duduk untuk kafenya mungkin ya. Ini untuk area nongkrong kayak gitu ya sama teman-teman atau keluarga, bisa di sini. Nah, ini kita mau menuju ke kamarnya. Kebetulan kita tuh ada di lantai 21. Lumayan tinggi ya. Menurut aku ini sepanjang koridor kamarnya ini cakep banget, estetik gitu ya. Setiap ada tembok yang agak panjang tuh ditaruh hiasan dinding kayu begini kan, dikasih list, enggak yang polosan gitu. Dan untuk nomor kamarnya sendiri itu dikasih lampu gitu, jadi kesannya tuh mewah ya. Nah, pas masuk di sebelah kiri ini ada tempat cuci piring. Dan ini pasti favoritnya ibu-ibu banget nih. Untuk di bawah-bawahnya tuh laci-lacinya bisa dibuka. Dan untuk di atasnya juga sama nih, laci-lacinya juga bisa dibuka untuk penyimpanan barang. Dan ini semua kosongan ya, tidak ada piring, mangkok, sendok dan lain sebagainya itu nggak ada. Dan di sini tuh ada microwave juga buat ngangetin makanan gitu ya para ibu-ibu. Dan juga ini di sini tuh seperti biasa disiapin kopi set dan teko listriknya juga. Untuk di bawahnya ini ada kulkas kecil dan ini juga kosongan. Dan ini di sebelah ini ada pintu connecting. Jadi kalau kalian yang mau connecting ini bisa nih langsung ya. Dan ini ada lemari pakaiannya juga. Wow, view di kamar ini udah terlihat nih, tapi nanti kita review dulu yang lainnya ya.
Dan ini untuk keseluruhan kamarnya. Untuk kamarnya sendiri ini dikasih tempat tidur berukuran king dan ada 2 nakas di kanan kirinya. Untuk lantainya ini tuh keramik yang bermotif kayu gitu, jadi nggak dikasih karpet ya. Nah ini untuk di lemarinya, kita buka ya. Di lemarinya itu ada apa aja. Dan untuk lemarinya ini udah disiapin 2 slipper, terus ada deposit box ya, dan juga ada ini hanger seperti biasa. Dan ini ditambahin pillow ya, jadi extra pillow. Dan juga ada center, dan juga disiapin laundry bag. Nah ini untuk keseluruhan kamar. Dari arah sebaliknya sudah terlihat itu kamar mandinya dengan full kaca. Nanti kita bakalan ke situ juga. Kamarnya ini cukup luas ya, jadi kalau kalian mau extra bed ataupun kalian mungkin bawa kasur tambahan dari rumah seperti kasur kompa, ini tuh bisa masuk ya. Dan ini terlihat banget kalau kamarnya itu bersih gitu ya, terang, pokoknya kelihatan tuh rapih ya. Kamarnya sendiri tuh udah nyaman gitu kan. Di depan tempat tidur ini ditaruh televisi dengan meja dan ada 1 kursi. Yuk aku liatin area kamar mandinya. Sebelum ke kamar mandi, ini di depan sini nih, di depan persis lemari ini ada cermin yang cukup besar dari atas sampai ke bawah. Jadi bisa nih buat kalian foto outfit kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terlihat ya. Nah ini untuk pintu kamar mandinya sendiri, ini pintu geser atau pintu sliding. Nah seperti ini di dalam kamar mandinya. Seperti biasa ya, ada toilet duduk dan di satu atasnya itu ada dikasih hiasan. Dan di sebelah sininya tuh seperti biasa, di depannya persis tuh ada wastafel, juga ada laci-laci. Ini tuh ditaruh anduk dan juga hair dryer dengan amenities yang lengkap. Disiapin juga air mineral tuh 2 botol. Untuk cerminnya tidak terlalu lebar, namun dia tuh tinggi sampai mentok ke atas. Dan di belakangnya itu ditaruh lampu LED ya. Next, di sebelah wastafel ini ada bathtub dan pemandangannya tuh langsung ke kamar. Tapi ini juga ada tirainya juga, jadi kalian tuh bisa tutup kalau pas lagi mandi. Ini tuh kekurangannya tuh menurut aku karena dia ada bathtub, jadi dia tuh tidak punya shower terpisah. Artinya kalau kalian tuh mau mandi harus tetap menggunakan bathtub ini, karena memang showernya tuh hanya ada di bathtub sini. Jadi showernya itu bisa ditaruh di bagian atas. Nah, jadi mau nggak mau kalian yang nggak suka berendam harus tetap berendam nih, kalau nggak airnya tuh bisa kemana-mana. Alhasil kamar mandinya itu bakal becek. Dan untuk lantainya itu pasti nanti sangat licin. Jadi buat kalian yang habis mandi tuh hati-hati banget. Walaupun kalian tetap mandi di dalam bathtubnya, tetap airnya itu kan pasti nyiprat-nyiprat. Jadi kalian harus siapin lap kaki ya. Nah ini tadi lacinya aku belum kasih tahu. Jadi ini tuh laci yang di depan ini tuh kosong. Di sini tuh juga ditaruh arah kiblat untuk di dalam lacinya. Nah ini juga laci nakasnya juga kosong ya. Ini kalian bisa taruh buat naro-naro barang. Tapi biasanya sih aku nggak pernah taruh barang, takut lupa pas check out. Nah di sebelah nakas yang satu ini ada fitur touchscreen untuk menyala dan mematikan lampu dari touchscreen ya. Jadi tinggal digeser-geser aja. Ada jam dan alarmnya juga. Nah ini untuk view dari kamar ini. Jadi kita bisa melihat perkotaan dari kaca ini, karena si kacanya juga udah besar ya, lumayan besar. Jadi kalian tuh bisa foto juga nih dari sini untuk mengambil view perkotaan ini. Dan untuk harga saat aku menginap di sini akan aku cantumkan, dan harga suatu saat bisa berubah. Oke, aku bakal ajak kalian untuk melihat fasilitas lainnya dari hotel ini. Jadi ini kita mau berenang. Ini sebelumnya suamiku udah kasih tahu juga ya nomor kamar kita.
Dan di tempat sini juga ada spanya, cuman aku nggak masuk loh karena emang nggak bisa masuk sembarangan ya. Mungkin ada orang juga sih di dalamnya. Nah, ini untuk area kolam renangnya. Wow, aku tuh pas lihat ini kolam renang estetik banget gak sih? Jadi kalian tuh yang jiwanya suka foto-foto pasti bakal foto-foto di pinggiran kolam renang sambil berenang, ya enggak? Karena ini tuh kolam renangnya tuh beneran sekece itu gitu. Jadi kayak sayang aja nih kalau nggak dipakai buat foto-foto. Untuk kolam anaknya itu terpisah dari kolam dewasa. Jadi kolam anaknya tuh ada di paling pojok, tempatnya agak kecil. Untuk kolam anaknya ini nggak terlalu dalam, mungkin hanya sekitar 50 sentian gitu, nggak sampai 1 meter. Tapi kalau untuk punya anak seperti aku nih yang masih sekitar 3 tahunan harus tetap diawasi ya bun. Takut banget kalau dia kepleset. Nah, ini udah ada temennya, jadi agak ramai untuk di kolam anaknya. Dan ini makin sore ini tuh makin cakep, jadi lampunya itu udah mulai terlihat nih. Untuk kolam renangnya sendiri tuh jadi lebih kelihatan estetik. Ditambah lagi lampu-lampu kolamnya yang udah mulai menyala. Menurut aku makin malam tuh makin cakep nggak sih ini kolam renang? Jadi betah nggak sih kalau kalian berenang di sini tuh kayak nggak mau cepet-cepet beranjak. Kayak anakku ini dia tuh masih senang gitu berenang, padahal airnya ini nggak air hangat ya, tapi dia suka karena kolam renangnya tuh panjang. Jadi dia bisa bebas kemana-mana, dan untuk view-nya sendiri ini view lepas, jadi bagus banget buat kalian tuh sambil relax gitu nggak sih, sambil berenang, sambil lihat pemandangan. Pokoknya bakalan santai banget nih kalau kalian berenang di sini. Yang aku suka dari kolam renang ini karena dia ada atapnya, jadi kalian tuh nggak perlu takut hitam kalau pas lagi berenang di siang hari maupun di sore hari ya. Jadi bener-bener adem, dijamin kulit kalian tuh nggak bakal gosong walaupun kalian berjam-jam di dalam kolam renang ini. Di sini juga ada kolam jacuzzinya, tapi kita nggak video karena lagi ada yang berendam guys, nggak enak. Selesai berenang, ini anak aku mau main playground dulu karena Cece Kokonya tuh belum selesai. Jadi kita tungguin mereka selesai berenang sambil nih ajak bocil kecil ini main karena udah kelamaan dia di air ya. Dia juga udah kedinginan. Nah, untuk playgroundnya itu cuman ada satu permainan ini aja. Jadi kalau ada beberapa anak kecil ya lumayan berebut ya. Cuman hati-hati aja karena ini tuh untuk naiknya ini bukan tangga, melainkan kayak anak itu harus manjat gitu. Jadi mami-mami ini harus hati-hati banget liatin anaknya nih kalau mau main di sini. Takut banget dia kepleset ya, karena itu nggak ada pegangannya. Jadi dia tuh kayak manjat-manjat gitu untuk naiknya. Nah, di samping playground anak-anak tadi ini tuh ada lapangan basket. Untuk lapangannya sendiri menurut aku ini tuh besar ya, jadi ini tuh bisa dipakai untuk anak-anak maupun dewasa. Menurut aku yang punya anak cowok pasti seneng banget nih kalau ada tempat main basket seluas ini. Jadi kalau kalian pergi bersama saudara gitu yang punya anak kecil juga cowok ataupun anak remaja cowok, ini seru pasti. Dia bisa main basket barengan temennya ataupun saudaranya. Ini anak aku karena sendirian, jadi dia main sendirian, cuma ditemenin sama dedeknya yang gak ngerti cara mainnya. Karena ini lapangan basketnya sepi, mungkin udah sekitar jam 7 malaman gitu sih ini. Dan nggak ada lagi yang main di sini, jadi dia bisa leluasa main sendirian sambil nunggu Cece selesai berenang. Ini anak aku yang dua main di sini.
Di lapangan basket ini untuk ring basketnya tuh ada 3, yang tinggi, yang sedang, dan juga ada yang lebih pendek gitu ya. Jadi ini mungkin untuk golongan anak-anaknya yang tinggi, yang sedang, ataupun yang masih anak-anak seperti anak aku. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts. Nah, ini aku liatin ruangan gymnya. Untuk ruangan gymnya ini menurut aku lumayan luas ya. Untuk alat-alat gymnya juga lumayan banyak dan juga nyaman, karena di sini tuh lampunya bisa terlihat ya, terang banget, dan juga di sekelilingnya tuh kaca-kaca. Dan untuk di kaca sebelah kiri itu dia tuh view-nya tuh ke kolam renang. Dan kalau untuk di yang satunya itu view-nya itu perkotaan. Nanti kita liatin ya ke depan. Nah, di sini juga udah ada tenis meja juga. Jadi cocok banget nih buat kalian yang mau olahraga ringan, olahraga berat, juga ada di sini semuanya. Habis nge-gym, santai-santai dulu sambil duduk dan memandangi view perkotaan Tangerang BSD. Ini bener-bener cakep banget loh view-nya malam hari. Kalau kalian duduk-duduk di sini santai sama temen atau sama pasangan sehabis nge-gym, ya kan, santai dulu gitu kan, sebelum mandi bersih-bersih itu nyantai dulu, ilangin keringat dulu. Di sini duduk santai, ini tuh bener-bener nyaman banget. Later. Nah, kita udah ada di kamar lagi, selesai bersih-bersih ya, anak-anak juga udah mandi, udah bersih. Ini kita santai-santai di dalam kamar, selesai makan juga ya. Dan ini suasana di malam hari di dalam kamar ini cukup terang seperti ini, suasana cahaya lampunya. Dan ini kita bakalan lihat view dari kamar ini kalau di malam hari juga bisa terlihat ya. Dan pada saat aku tidur, aku tuh nggak tutup loh tirainya, karena menurut aku ya udah paling tinggi, siapa juga yang ngintip ya. Jadi kita tuh bener-bener view-nya itu langsung melihat perkotaan. Jadi nggak ditutup ya tirainya. Ada yang sama nggak nih kayak aku kalau nginep di hotel ataupun gedung-gedung yang tinggi, itu biasanya aku tuh kalau view tempat tidurnya tuh melihat ke arah perkotaan gini tuh aku tuh jarang banget tutup tirainya, karena kayak cakep aja gitu ya sebelum tidur sambil melihat pemandangan. Karena di rumah kan nggak ada ya. The next morning. Dan selamat pagi, ini view di pagi harinya. Ini tuh sekitar jam 6:30 kurang ya, jam 6 lewat dikit lah. Dan ini untuk pemandangan di pagi harinya ini masih kayak tertutup kabut ya, karena ini kan masih lumayan pagi nih, sekitar 6:30 kurang ya, mungkin aja ini kabut beneran. Nah, untuk itu aku mau kasih lihat kalian juga nih untuk suasana di pagi harinya di hotel ini. Aku bakal ajak kalian keliling buat lihat nih suasana di pagi harinya di sekitar hotelnya. Later. Dan ini di sekitaran kolam renangnya masih sepi dan tidak ada yang berenang ya, masih pagi soalnya, kecuali kolam anak tuh udah ada yang berenang. Dan ini suasana di pagi harinya tuh seperti ini, airnya jernih banget ya. Untuk kolam dewasanya ini kedalamannya tuh di 120 cm, jadi anakku yang cowok itu masih bisa masuk nih ke kolam dewasa ini. Nah, ini kolam jacuzzinya masih kosong ya, nggak ada orang karena masih pagi, dan gelembungnya pun belum dinyalain. Nah, ini area playground yang semalam anakku main. Jadi kalau suasana pagi harinya tuh kelihatan ya seperti ini, jadi dia tuh sebelahan dengan lapangan basket.
Nah, kita beranjak lagi ke tempat yang di sampingnya tempat gym juga. Nah, ini cuman aku kasih tahu di bagian yang paling mentoknya banget, paling ujung. Ini juga ada tempat duduk ya buat kalian santai-santai ngobrol sambil melihat view perkotaan. Di sini toh lumayan banyak nih tempat duduk yang ditaruh untuk santai. Nah, untuk setiap sudutnya udah aku liatin di sekelilingan hotel ini. Nanti aku bakal kasih tahu sarapannya. Nah, ini kita mau sarapan dulu. Oh ya, untuk anak-anak di usia 5 sampai 11 tahun itu berbayar 75.000. Kalau Sabtu Minggu 78.000 ya. Dan ini suasana restonya. Ini untuk di dalam ruangannya ya. Jadi ini tuh ada dua. Jadi di outdoor sama di indoor. Nanti aku bakal liatin suasana makan di outdoornya. Nah, ini aku bakal liatin sarapan yang ada di hotel ini. Seperti biasa, ini ada makanan beratnya seperti ini. Dan ini ada satu makanan yang kosong yang lagi diisi, itu spaghetti ya. Ini untuk makanannya lumayan banyak yang kosong karena ini tuh di hari Sabtu, jadi agak rame ya yang sarapan. Ini juga ada bakpao dan dimsum. Ini sering banget habis nih dimsumnya, tapi stafnya gercep banget kok langsung diisi. Nah, ini untuk area outdoornya. Jadi kalau makan di area outdoornya ini lumayan panas ya. Saran aku sih kalian makannya yang di sana yang ada tertutup tirainya. Kalau untuk di bagian sini nih, bagian yang tempat kemarin aku duduk ini lumayan agak panas. Jadi mataharinya tuh bener-bener nyorot banget. Kurang nyaman sih untuk makan di sini. Habis sarapan, ini kita keliling dan ini kita nemuin bioskop anak. Jadi ini tuh lokasinya tuh persis di depan-depanan sama tempat sarapan tadi. Dan ini lumayan gede ya bioskop anaknya, kursinya juga banyak. Jadi rekomen banget nih kalau kalian yang bawa anak-anak pasti happy banget diajak ke sini. Jadi ini tuh ceritanya abis asuh anak main air, dan ketika anak udah selesai, ini mamanya mau coba juga nih berenang di sini barengan Cece. Kepalang nanggung juga, dan kebetulan ini tuh nggak panas, makanya aku mau. Ini kita habis berenang, terus kita cobain kolam jacuzzinya. Ini tuh hangat banget kolamnya, bener-bener bikin tenang banget. Karena dari kemarin mau coba, cuma di sini tuh selalu penuh, dan ini pas banget lagi kosong, makanya kita cobain. Selesai mandi dan beres-beres, ini waktunya kita check out. Jadi ini tuh tepat jam 12, kita mau check out dulu, kita mau balik ke rumah lagi. So ya, itu aja pengalaman aku menginap di Trembesi BSD ini. Cukup menyenangkan dan kita pastinya bakal balik lagi.
Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye. Today's gonna be a good day. Wake up.